pas lagi lebih dalam, di situ akan kita memahami bahwa terkadang itu membuat kita condong memilih laki-laki dan pasangan yang salah dalam kehidupan kita. Ini Zoom Karena apa sih? ada sebuah old system Ini Zoom belief yang kerjaan ayah apa ya? tersimpan di alam bawah sadar. Dan itu Jalan. kenapalah fungsi kehadiran kesehatan mental Lah. untuk membantu masyarakat Indonesia agar lebih bisa memahami lebih jauh, menyadari dan mengontrol itu semua dan menyembuhkan diri untuk kesejahteraan mental. Di gambar ini terlihat kan banyak banget tuh semua yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Next. Oke. Kaitan hipnoterapi dan kecemasan. Kecemasan sering berakar pada program bawah sadar lama. Lalu hipnoterapi itu bisa mampu menanam ulang rasa aman dan tenang agar tidak ada lagi rasa kecemasan yang berlebihan. Sekelas ini mungkin dari webinar sebelumnya itu sudah banyak di-sharing tentang proses hipnoterapi, yaitu induksi relaksasi, kemudian deepening, kemudian terapeutik atau sugesti positif, dan kemudian terminasi dan penutup sesi. Oke, latihan. Nah, sekarang untuk hipnoterapi kita latihan mini. Mini kita latihan lagi biar bubuknya tutup matanya. Boleh dong lagi tutup matanya. Yang mungkin mendengarkan webinar ini sambil rebahan atau sambil nonton-nonton atau sambil tidur nemenin anak bubuk cantik pakai headset. Ayo tutup matanya. Bayangkan tempat yang aman dan damai. Jika belum terbayangkan, kuncinya kembali lagi. Tarik nafasnya. Lakukan technical breathing, teknik pola pernafasan. Tarik nafasnya, inhale 5 detik, tahan 5 detik, hold 5 detik, kemudian exhale 5 detik, exhale ke hembuskan nafasnya 5 detik, kemudian tahan 5 detik, ulangi lagi perputaran pernafasan tersebut sampai tutup mata kalian bisa membayangkan tempat yang aman dan damai. Kemudian bayangkan, hadirkan, rasakan tempat yang membuat kalian aman, nyaman. Kemudian rasakan warna, aroma, baunya. Misalnya kalau kalian punya favorit place-nya itu adalah pawon dapurnya ibu gitu kan. Ingat kalau di dapur gitu bau ibu lagi masak, terus aroma masakan tuh membawa relaksasi, atau mungkin tempat tidur kalian yang nyaman dengan AC, dengan kasur yang sangat empuk gitu kan, dengan boneka kesukaan kalian. Rasakan suhu dan suaranya. Dan izinkan diri kalian menikmati rasa aman yang muncul. Kalau pikirannya nakal, suka kemana-mana, tarik lagi, fokus lagi ke nafas. Terus agar bisa latihan kecil untuk memvisualisasikan, menggambarkan safe place. Kalau saya safe place saya itu suka berubah. Soalnya saya suka alam, jadi di mana aja. Pokoknya ada elemen air. Karena mungkin dulu itu ya dugong mungkin. Jadi kalau udah lihat air tuh kayak nggak tahan gitu loh. Kayak pengen nyemplung, masa kecemplung gitu. Jadi kalau saya safe place-nya saya itu adalah segala sesuatu yang ada air. Entah hutan yang ada sungainya, entah pantai, entah danau gitu. Jadi ini adalah latihan mini untuk melatih diri bisa memvisualisasikan tempat aman. Fungsinya apa? Aku pakai ini. Itu membantu kalian untuk bisa menenangkan diri kalian. Di saat kecemasan datang, tarik nafas, tutup mata. Kalau nggak mau buka mata juga tidak apa-apa. Tapi biasanya itu refleks pasti tutup mata. Lalu bayangkan, hadirkan semua dengan fokus ke nafas. Itu nanti akan membantu menurunkan gelombang otaknya dari level kecemasan pelan turun, tenang kembali ke level.
dicoba. Ya. Bunda, lihat Bunda. Oke, di sini kita mampu mengubah pola pikir negatif. Ganti aku takut gagal dengan aku siap belajar dan berkembang. Ganti aku tidak bisa dengan aku sedang berproses. Jadi semuanya itu kemampuan kita untuk bisa berpikir positif dalam segala aspek kehidupan kita. Ini apa ya namanya? Dan karena self talk itu berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Dan yang paling ngeri bagi saya adalah orang bisa ngomongin apapun tentang kalian, tapi di saat ucapan itu muncul dari diri kalian sendiri, it very very dangerous, itu bahaya sekali karena kasihan badannya, diri kalian pasti akan sedih, itu akan tertanam lebih dalam di pikiran bawah sadar. Oke, sekarang efek hipnoterapi. Efek hipnoterapi ini bisa meredakan stres, kemudian membangun memori baru yang lebih positif, kemudian menguatkan rasa percaya diri dalam konteks kecemasannya. Dan ini adalah sinergi mindfulness dan hipnoterapi. Sekarang, mengapa perlu sinergi? Mindfulness yaitu kesadaran dan pengamatan diri. Hipnoterapi yaitu perubahan di level bawah sadar. Kombinasi keduanya yaitu kesadaran di plus transformasi. Di sini bagi saya ini bahasa yang lebih gampang ya. Bahasa yang lebih gampang. Bahasa yang lebih gampang itu gini. Mindfulness itu seperti kalian lagi jalan, lagi naik mobil, naik mobil ya kan? Naik mobil kemudian mindfulness itu membantu kalian mengetahui bahwa di depan sana itu ada pohon tumbang. Dan hipnoterapi itu adalah hal yang bisa mengangkat pohon tumbang itu keluar dari jalan kalian dan kalian bisa terus menjalani perjalanan. Itu bahasa gampangnya, kurang lebih bisa dipahami ya. Oke, mindfulness sebagai dasar. Mindfulness, seperti kita share tadi, itu membantu mengenali pemicu kecemasan. Menenangkan sistem saraf sebelum terapi. Kemudian hipnoterapi sebagai transformasi. Seperti yang tadi juga udah di-share, itu hipnoterapi mampu menemukan akar dan penyebab permasalahan, kemudian mengubah root cause di alam bawah sadar, lalu menanamkan sugesti positif agar lebih tenang. Kombinasi praktis, mindfulness mampu membuat kita menyadari emosi dan tubuh, kemudian hipnoterapi menanamkan sugesti positif. Hasilnya ketenangan yang stabil dan alami. Itu kenapa saya di label saya itu menyebutnya Karacanaha Hypno Mindfulness. Jadi memang kalau saya pribadi menggabungkan keduanya karena biasanya setelah orang-orang yang sudah ikut kelas mindfulness, biasanya hipnoterapinya lebih smooth, lebih enak gitu loh. Oke, sekarang saya akan mengajarkan teknik untuk membantu mengatasi gangguan kecemasan, kayak anxiety attack, misalnya tiba-tiba sesak nafas, tiba-tiba panik, tiba-tiba kepikiran, tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya, karena sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Di sini ada teknik yang disebut stop, shift, and shooty. Stop itu adalah stop, menyadari kecemasan tanpa penghakiman. Kemudian shift, fokuskan dari menyadari kecemasan yang ada, alihkan fokus ke pernapasan. Kemudian shooty, memberikan afirmasi positif atau sugesti ketenangan. Jadi seperti tadi yang saya bantu ajarkan untuk membantu menciptakan visualisasi tempat aman,
Jadi dengan teknik stop, shift, and shooting ini, kita menyadari kecemasan tanpa penghakiman, ya dari rasa atau pikiran tersebut, kemudian alihkan ke fokus nafas, pernafasan beberapa kali. Jangan nanti ada yang ngomong, coach, nggak berfungsi, aku udah kayak gitu, terus pernafasan malah bengek, malah nggak bisa. Ya, nafasnya itu kayak aku bilang tadi, inhale 5 detik, tahan 5 detik, exhale 5 detik, tahan lagi 5 detik, inhale lagi. Jadi kita atur pernafasan dalam technical breathing seperti itu. Kalau kalian fokus ke nafasnya, gelombang otaknya nggak turun-turun sayang aku. Jadi fokuskan ke pernafasan, kemudian syuti. Begitu setelah fokus ke pernafasan, hadirkan tempat nyaman, aman tersebut, kemudian berikan afirmasi positif atau sugesti ketenangan. Seperti misalnya tiba-tiba ada sidak, tiba-tiba orang pusat datang, wih, pekerjaan belum kelar nih. Oke, langsung biar nggak panik, tarik diri sebentar, lari ke toilet sebentar, ya kan? Sadari kecemasan tersebut, alihkan fokus ke nafas, atur nafasnya selama 3 menit, kemudian hadirkan tempat nyaman tersebut, berikan diri kita afirmasi positif, seperti aku bisa, semunya akan baik-baik saja. Pekerjaanku akan sempurna, pusat akan bahagia, aku. Jadi inilah teknik stop, shift, and shooting untuk membantu untuk membantu serangan kecemasan yang tiba-tiba melanda kehidupan kita. Dan salah satu yang ini, aku aman, aku cukup, aku tenang, itu adalah salah satu daily afirmasinya aku. Jadi kalau aku habis sholat subuh, habis itu pas duhanya, itu kan aku suka duduk, aku diem, aku aman, aku kreatif, aku cukup, aku tenang, aku bahagia, aku tercukupi, aku percaya pada diriku sendiri. Itu 3 hal ini, hal yang paling biasa saya sebutkan tiap hari untuk membantu menstabilkan diri, karena para coach juga butuh menstabilkan emosi. Aku ini juga sebenarnya saya juga mau hipnoterapi sama dokter ini, sama Umi Umul sebenarnya ini belum ya sempat kita. Coach, untuk mengatasi sebentar ya Unia, nanti abis ini ada sesi tanya jawab Unia. Sebentar. Nah, ini adalah jadwal harian untuk bisa memaintain diri dalam sinergi, mindfulness, dan hipnoterapi. Di pagi hari, setelah kalian bangun, doa pagi, kemudian lakukan 3 menit mindful breathing. Mindful breathing itu yang saya bilang tadi. Fokus pada pernafasan dengan aliran keluar masuknya nafas, kemudian scan body kalian di mana rasa ininya, cukup. Kemudian pada siang hari, mungkin pas istirahat makan siang, refleksi diri dengan 3 kali nafas sadar, sama mindfulness breathing juga. Kemudian di malam hari, lakukan self hypnosis dengan afirmasi positif dan tenang. Jadi seperti bahasa-bahasa afirmasi yang saya sampaikan tadi. Sepemahaman saya, beberapa kali saya mengikuti pelatihan-pelatihan law of attraction or universal law dan lain-lain. Kalau untuk sebuah afirmasi atau sugesti diri, usahakan jangan memakai kata tidak, karena tubuh tidak mengerti kata tidak. Di saat kita memberikan, aku nggak mau miskin, malah jadi miskin. Jangan diberikan kata tidak. Jadi di saat kalian berusaha membuat afirmasi atau self talk ke diri kalian, jangan cantumkan ucapan yang negatif seperti tidak. Oke, kesimpulan, kecemasan bisa dikelola. Mindfulness memberikan kesadaran dan hipnoterapi memberikan perubahan. Call to action. So, sekarang saya harap dari semua ada alhamdulillah 30 partisipan termasuk saya di sini. Oke, di antara semuanya boleh nanti PPT-nya saya share aman apa nanam. Yang jelas di sini itu nanti untuk himbauan saya untuk
rekan-rekan yang hadir malam ini, mulailah praktek kecil hari ini. Karena kita nggak bisa banyak orang yang berbicara soal kesadaran, tapi jarang orang yang bisa terus mempraktekannya kepada dirinya dan kesehariannya. Contohnya, saya sendiri dalam yang sudah mungkin bertahun-tahun di Bali, digodok dengan mindfulness ya. Itu aja kadang-kadang di saat frekuensinya biasa, itu kadang take time, cuma langsung diam. Hidupku bukan milikku, hidupku milik Tuhanku. Gak boleh ngotot lin, gak boleh nakal, gak boleh ngokong, gak boleh ini. Terus saya kayak gitu. Nah, coach masih manusia biasa ini, masih kecil. Jadi mulailah praktek kecil dari hari ini. Contohnya, singkat saja. Di bulan November, sebuah kurikulum singkat yang saya cantumkan di kelas mindfulness saya yaitu adalah korelasi ilmu kesadaran Jawa dengan mindfulness. Yaitu kalau orang Jawa nyebutnya ada 3S. Sumeleh, Sumende, Suma. Sumeleh itu menerima diri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Sumende itu adalah bersandar dengan diri kita sendiri dan Tuhan. Kemudian Sumarah itu adalah berserah. Sumarah adalah sebuah yang didapatkan di saat kita sudah bisa menerima diri, kemudian berserah, baru jadi sumarah, ya kan? Nah, di situ nanti saya memberikan setiap momen kelas itu saya memberikan kayak lembaran, di mana kayak contohnya untuk Sumeleh kan penerimaan diri. Di situ nanti aku bikin kayak kolom 2 hal yang di bawah kontrol dan hal di luar kontrol. Nanti ditulis, gitu kan? Apa yang bisa dikontrol, apa yang tidak dari 10 hal yang mengganggu pikiran. Jadi nanti dari sana kepecah di bawah nanti untuk hal yang tidak bisa kalian karena beberapa hal yang bisa di bawah kontrol kita adalah hal yang berbau dengan usaha kita. Apa effort yang bisa kita berikan, tapi tentang hasil cuma Tuhan yang punya. Jadi di sini membantu di saat kita melatih diri untuk memecah itu. Jadi itu membantu nanti untuk mengurangi kecemasan tersebut dan membantu kita untuk bisa berserah sebenarnya. Itu praktek-praktek kecil sih. Kemudian aku juga mengundang kalian semua untuk lebih bisa konsistensi karena nggak apa-apa kalau cuma bisa semenit doang. Iya, nggak apa-apa. Coach, aku males nulis. Iya, nggak apa-apa. Tapi nanti minggu depan nulis ya. Kan aku punya dua keping. Kadang-kadang, kalau dulu zaman jadi guru TK, kadang-kadang jadi guru baik, kadang-kadang jadi guru pemarah. Jadi jadi guru BK kan juga gitu. Guru yang baik kadang guru pemarah. Jadi nggak apa-apa. Aku toleransi, cuma latih terus diri kalian. Ingat, konsistensi lebih penting daripada durasi. Oke. Kemudian jadikanlah mindfulness dan hipnoterapi sebagai gaya hidup agar membantu masyarakat kita untuk bisa lebih memahami pentingnya kesehatan mental. Kayak misalnya bukannya kayak sharing-sharing aja di sini. Kadang kalau saya kan baru pindah dari Bali, ada di sini, dan begitu kalau di Bali itu kesadaran untuk mindfulness luar biasa, benar-benar luar biasa. Tapi kalau di sini agak susah, apalagi tentang kesehatan mental. Kadang kalau saya ngomong gitu ada yang alah Mbak mikir mangan aja angel nyapo mikirin mental. Artinya translate di bawah ini maksudnya aduh Mbak ngapain mikirin mental, nyari makan aja susah. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya percaya saya dengan dokter ini dan Umi Umu itu dan rekan-rekan kalian di luar sana itu sangat mau membantu masyarakat dan tidak memikirkan nilai nominalnya karena percaya kalau rezeki kan Tuhan yang mengatur gitu loh. Kita hanya berusaha. Jadi di sini saya minta kalian semua untuk bisa membantu kami semua menjadikan mindfulness dan hipnoterapi sebagai bagian dari gaya hidup. Makanya kayak kepada rekan-rekan saya yang ikut kelas saya selalu bilang jangan ngomongnya senam apa yoga, ngomong aja mindfulness, kelas kesadaran gitu aja. Jadi biar orang kita harus menciptakan bahasanya anak Gen Z apa FOMO, itu anak saya Gen Z, FOMO itu harus diciptakan. Oke, jadi saya harap kalian semua bisa ikut semangat menjadikan itu gaya hidup.
Dan terakhir untuk call in action, nah di sini saya cuma sedikit mau share ya sekilas. Nanti di bulan Januari tanggal 9 dan 10 saya Karacanaha Hypno Mindfulness itu akan mengadakan retreat. Oke, beberapa orang tidak memahami retreat itu apa. Retreat dalam bahasa Inggris artinya adalah retreat itu mundur. Jadi retreat itu lebih pada sebuah konteks bagi orang-orang yang ingin mundur dari rutinitas, mundur dari peradaban, balik ke alam. Jadi kalau waktu saya kerja di Ubud atau di Bali, konsep retreat di sana malah justru tidak ada TV, tidak ada AC, semuanya back to nature. Kalian akan mendengarkan jangkrik, kodok, dan elnya. Dan bagian plusnya itu adalah nyamuk dan kadang tikus cantik kecil suka mengintip dalam lubang. Tapi di sana kemudian ada yoga shala di mana orang bisa melatih untuk yoga, mindfulness, kundalini activation dan lain-lain. Jadi retreat itu diprogram untuk orang yang mau mundur dari rutinitas mereka, mundur dari kejenuhan keseharian mereka untuk kembali menggali diri mereka, untuk menemukan diri mereka yang baru atau menemukan diri mereka yang sudah terkubur lama oleh semua rutinitas tersebut. Jadi di sini saya dan rekan-rekan saya dari Karacanaha itu kami mau mengadakan retreat di bulan Januari nanti yang berjudul Merangkai Aliran Kesadaran. Kami ingin mengundang kalian semua, kalau mungkin yang dari jauh-jauh sana, jika Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, semoga saya yang berjodoh nyampe di Kediri, jadi Kediri rame ya Allah, amin. Siapa tahu yang berjodoh datang ke Kediri, monggo silahkan datang dan bergabung di retreat kami. Nanti ada kontak di sini atau kontak saya langsung juga bisa. Dan di sini sebelah di layar kalian bisa lihat bahwa ada benefit dan fasilitas yang bisa kalian dapatkan. Itu acaranya 2 hari 1 malam. Kemudian dari materi-materi ada, iya Pastor, ayo ikut, Pastor ikut. Kemudian di sini ada agenda yaitu kayak saya memberikan materi kesadaran yang berkorelasi dengan alur budaya, bumi dan filsuf. Jadi nanti di sana ada earthing grounding, jadi grounding tanah, bumi, ada grounding air. Kemudian ada healing painting, kemudian ada water filsuf, kemudian ada healing circle, kemudian sisi olah tubuhnya nanti ada aquafit, ada menarik kontemporer sedikit, kemudian ada sesi berkebaya di mana kembali merefresh rekan-rekan untuk memahami tradisi budaya masing-masing. Karena sedikit patriotisme saya kalau ngomong ini, karena dulu kita dijajah itu kita dibuat lupa siapa diri kita, siapa budaya kita, siapa leluhur kita, gitu loh. Jadi dan bangsa yang tidak bisa dipatahkan adalah bangsa yang tidak meninggalkan budaya dan adatnya. Jadi cuma refresh kayak kalau orang Jawa itu nanti ada sharing-sharing soal filosofi batik kayak apa Sudomukti, Wahyu Tumurun itu apa arti ukirannya apa dan untuk apa sekian. Dan bakal banyak hal sharing-sharing lagi yang akan lebih seru di retreat ini. Jadi monggo kalau ada yang tertarik silahkan dan bergabung di acara retreat kami di tahun depan nanti untuk transformasi 2026. Oke. Sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih sudah hadir. Terima kasih truly honestly untuk 30 orang yang ada di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah hadir untuk memilih menyirami diri kalian, menyirami pikiran, hati, dan jiwa kalian. Is much appreciate. Terima kasih. Dan untuk para senior, mohon maaf kalau bahasa saya agak pelentot-pelentot, kalau mungkin ya inilah saya out of the box karena saya memang tidak seperti nggak bisa kalau gitu, ya kan? Oke, terima kasih lagi sekali lagi. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan, sudah sharing, sudah fokus ke materi saya. Next, kita akan ada sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada Umi Umul yang paling aku sayang. Monggo Umi. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Terima kasih Coach Lindy, materi yang sangat dahsyat ya, yang menginspirasi dan sangat bermanfaat buat kita semua. Dan banyak sekali latihan-latihan ya. Jadi kita bisa melatih. Jadi luar biasa. Jadi mindfulness
sadar seutuhnya. Jadi ada kaitannya dengan webinar yang lalu, bahagia tanpa syarat tuh ketika sadar utuh hadir penuh, Masya Allah. Coach Lindi, ini sebenarnya udah banyak dijelaskan, tetapi ini ada wajah-wajah penasaran. Ini kalau di kupas itu bisa seharian enggak cukup waktunya ya, Masya Allah. Bikin penasaran nih. Jadi Bapak Ibu, saatnya ada sesi tanya jawab. Mumpung di sini bersama Coach Lindi, jadi bisa langsung dijawab. Ya, silahkan bisa raise hand dan bisa menulis di kolom komentar. Silahkan, ada yang mau bertanya? Boleh, monggo silahkan. Oke. Oh, tadi ya, Coach Lindi. Ada satu tadi, siapa tadi yang tanya belum terjawab ya? Boleh ya, dimulai nih ya. Dari mana tadi? Kak Mira sepertinya tadi ada pertanyaan. Tadi itu pertanyaannya Oke. Ini saya jawab nih, saya baca ya. Coach, untuk mengatasi dada berdebar keras agar normal lagi bagaimana? Silakan Coach Lindi. baik, Uni apa kabar? Alhamdulillah. Kemarin waktu sesi mindfulness udah dipraktekin belum pernafasannya? Ada. Terus biasanya nih kalau dari sisi mindfulness mengatasi dada berdebar-debar biasanya sih kan korelasinya pada gangguan kecemasan. Tiba-tiba cemas tentang anak, tiba-tiba cemas nanti ini kira-kira nih ini hujan lagi kayaknya terbanjir nggak ya nih, kemudian cemas kira-kira bisa dapat klien nggak sih nih gitu kan. Jadi kalau dari Lindi itu Uni kalau untuk membantu mengatasi yang tersebut kita fokus ke pernafasan tadi begitu Uni dadanya berdebar-debar di situ Uni langsung duduk dengan tegak gitu atau rebahan nggak apa-apa, kemudian tarik nafas yang dalam, terus hembuskan pelan-pelan. Misalnya kayak Lindi sampaikan tadi teknik pernafasan 555 ya, kita nyebutnya teknik pernafasan 555. 5 tarik nafas, 5 tahan, 5 hembuskan, 5 tahan lagi, 5 tarik nafas lagi. Jadi selama begitu tiba-tiba dada Uni berdebar, tapi ini bentar, Uni dada berdebarnya karena cemas kan, bukan dada berdebar-debar karena merindukan seseorang kan. Jadi kalau memang dalam kecemasan itu fokus ke pernapasan tadi. Uni langsung ambil nafas, tarik nafas 5 detik kayak Lindi bilang. Tarik nafas 5 detik, tahan 5 detik, kemudian hembuskan lagi 5 detik, tahan lagi 5 detik, tarik nafas lagi. Jadi bawa fokus kita ke pernapasan saja. Nggak usah pikir yang lain. Dan di saat kita mengatur pernafasan tersebut, nanti pelan-pelan dada, denyut jantung, dan dada yang berdebar itu akan pelan-pelan menurun. Begitu nih. Coba Uni praktekkan lagi lebih semangat. Atau mungkin terkadang orang yang beberapa orang mungkin kalau untuk pernafasan aja mungkin agak bingung ya. Mungkin beberapa orang perlu dibawa ke zikir, monggo silahkan. Kalau dibawa sembari dengan zikir, monggo. Saya juga kadang kalau lagi tiba-tiba ada sesuatu menyinggol rasa hati gitu kan, langsung tarik nafas itu kalau lagi aktif ya, ini dalam kondisi saya aktif yang nggak bisa duduk, fokus nafas gitu kan, saya biasanya langsung ya Allah gitu, saya langsung gitu atur nafas, langsung fokus di sana aja. Kalau dari Lindi seperti itu sih Uni. Nggak tahu kalau ada tambahan dari Coach Umul atau dokter ini mungkin. Cukup Coach. Coach, Oh, cukup. ini sebenarnya
bagian dari masa lalu. Oh, Jadi nggih. di masa lalu itu kan kita kan pernah bekerja. Jadi di situ tuh perusahaan itu kan nggak bisa mengembalikan dana. Jadi Mhm, termasuk di situ kan ada dana keluarga. Jadi mhm, kemarin tuh ada karena kita sebagai karyawannya kan, jadi ada kita usahakan mengupayakan mengembalikan dana dari keluarga. Jadi mhm, yang ternyata itu yang barusan itu tiba-tiba dia menelpon dan berkata yang tidak baik pada Uni. Disitulah mhm, tiba-tiba berdebar-debar keras dada Uni. Jadi makanya Uni bertanya gimana caranya supaya untuk menghilangkan itu semua. Padahal kan dana itu kan perusahaan yang menghilangkan, dia tidak terima. Dan ada sebagian dananya udah Uni usahakan untuk mengembalikan. Dia masih tidak terima, mengatakan yang tidak gitu. Cuman Uni hanya ketika ditelepon matikan. Kemudian dibalasnya pakai WA dengan Apa kata-kata aja deh. sangat menyakitkan. Hanya Uni baca, Nanti kemudian masuk, Uni Pak. hapus. Itu yang Nanti masuk. menyebabkan dada itu berdebar. Itu yang di masa mhm. lalu itu. Jadi maksudnya itu untuk menghilangkan semuanya, terus dada ini bisa tenang lagi. Tapi pikiran Uni, biarlah nggak apa-apa dia berkata-kata seperti itu pada Uni, asal jangan kepada yang lain, pada anak, biarlah Uni yang nanggung sendiri. Selesai Uni baca, Uni hapus. Udah itu aja. Untuk menenangkan diri, menghilangkan semuanya, dan Uni bisa berjalan normal kehidupan sehari-hari. Gitu. Iya sih Uni ya, pada dasarnya memang kalau dari aku sih teknikal yang biasa aku pakai sih cuma fokus pada pernafasan. Jadi kalau dalam filosofinya seperti ini loh nih, kita hidup itu eh, kita tidak bisa memilih kita tidak bisa memilih apa yang akan datang dalam kehidupan kita. Jadi kalau aku dulu oke dalam kelas itu aku pernah membawa anak-anak dalam meditasi gunung aku menyebutnya. Jadi membayangkan kita adalah sebuah gunung. Jadi kayak masalah tuh kayak hujan, badai, kemudian angin kencang, gitu kan ya. Tapi gunung kan tetap gunung. Hujan lewat aja hujan, angin lewat aja angin. Saya gunung, akar saya dalam. Jadi semua permasalahan yang ada dalam hidup kan penguatan akar kalau menurut saya mohon maaf sekali. Jadi untuk secara singkatnya sih memang Uni harus bisa fokus ke latihan dulu ke fokus pernapasan itu. Kalau saya terkadang perlu mengarchive WA itu kadang perlu menghindari sedikit untuk ketenangan batin itu juga perlu. Jadi kalau emang ada kayak gitu sudah nggak apa-apa cukup baca kalau itu mengganggu, taruh, duduk, fokus pada nafas, terus lakukan. Udah tenang, lakukan apa lagi? Lindi tahu pasti itu akan datang lagi. Tidak apa-apa. Nah, fokus lagi ke nafas, dibawa zikir lagi, insya Allah pasti akan jauh lebih baik. Gitu sih Umi. Karena kita nggak bisa ya Umi ya kita mau meminta orang untuk tidak memberikan sebuah gelombang-gelombang frekuensi-frekuensi yang mengganggu kehidupan itu tidak bisa. Jadi Uni semangat, insya Allah akan jauh lebih baik lagi. Makasih banget aktif sekali 3 kali webinar hadir terus nih si Uni. Terima Uni kasih senang Un. sekali. Uni senang karena Uni merasa sepi sendiri, gak ada teman curhat. Uni senang sekali bisa bertemu dengan orang yang baik seperti kau ini, dapat ilmu bagaimana cara menenangkan diri untuk tenang menghadapi kehidupan. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Mira. Ya, Uni. Ya, Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan puas ya dengan jawabannya. Terima kasih Kak Selindi. alhamdulillah. Intinya di fokus di nafas ya. Baik, Iya, coach. ini akan bacakan pertanyaan selanjutnya ya, Coach Lindi. Dari Kak Oci. Coach, apakah saat kita scan tubuh, bila Mhm. merasakan sesuatu di bagian tubuhnya, itu berhubungan dengan psikis atau penyakit ya, Coach? Bagaimana mengatasinya, Coach, kalau kita nggak tahu? Itu